Seru banget jalan-jalan ke IMS 2026 di JI Expo, surga mobil hybrid dan listrik. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video sederhana aku di channel Cekacu. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Nah, hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia International Motor Show yang diadakan di JI Expo Kemayoran. Nah, perjalanan kali ini seru banget karena aku berangkat naik transportasi umum, jadi dari arah Monas ke Senen, jurusan Pulau Gadung, aku naik Transjakarta, bus nomor 2, lalu transit dari Senen lanjut ke JI Expo bus nomor 14, terus aku turun di halte JI Expo guys. Lumayan hemat, nggak ribet parkir dan pastinya lebih santai. Setelah turun di halte, aku lanjut jalan kaki menuju gerbang JI Expo guys. Suasananya sudah ramai banget, banyak orang datang dari berbagai daerah. Kira-kira aku sampai di sini itu sekitar jam 3-an guys ya. Nah, ini tiket masuknya itu lumayan murah nih guys ya. Ini harganya Rp90.000 saja. Ini aku langsung bayar di loket. Langsung bayar cash guys. Setelah itu check-in pakai QR code. Prosesnya cepat dan tertib. Begitu masuk, wah langsung lihat kiri kanan jualan, banyak yang jualan spare part mobil, motor, bahkan ada speedboat juga. Banyak mainan mobil-mobilan anak di cas dan aksesoris racing. Mata langsung lirik sana sini. Begitu masuk area pameran, belum juga sampai ke hall utama guys, mata langsung dimanjakan sama deretan stand yang jualan mainan mobil-mobilan, cas sampai aksesoris racing. Sumpah ya, ini surganya pecinta otomotif, dari yang anak-anak sampai bapak-bapak. Mobil kecil-kecil tersusun rapi di etalase, ada yang klasik, ada yang supercar, ada juga edisi limited yang harganya bikin mikir dua kali. Aku berhenti cukup lama di stand cas, niatnya cuma lihat-lihat, tapi tangan ini nggak bisa diem, sedepet satu kotak aku angkat dibalik ngeliatin detailnya. Catnya halus banget, folenya kecil tapi presisi, ditentunya bisa dibuka. Dalam hati langsung mikir, ini kalau dipajang di meja kerja pasti keren banget. Penjualnya mungkin udah hafal tipe-tipe kayak aku. Dia langsung bilang, silakan mas, masih lagi promo. Nah itu dia, kata promo ini bahaya banget. Di sebelahnya ada stand aksesoris racing, knalpot mengkilap, sarting putih, helm balap, sampai jaket racing yang kalau dipakai rasanya pengen langsung ikut track ke day. Musik judul, lampu warna-warni, SPJ dan SPB pada jelasin produk dengan semangat. Mata benar-benar lirik sana sini kayak takut ada yang kelewat. Rasanya bukan cuma datang ke pameran mobil, tapi masuk ke dunia otomotif versi lengkap, dari mainan kecil sampai part serius buat mobil beneran. Yang lucunya, aku sempat lihat seorang bapak pegang cas kecil sambil bilang ke anaknya, ini buat kamu ya, tapi yang senyum lebar malah bapaknya. Anaknya malah lebih tertarik balon di sebelah. Kadang memang alasan beli itu bukan buat anak, tapi buat nostalgia masa kecil kita sendiri. Oke guys, kita sudah sampai di hal pertama guys. Kita disambut megahnya stand Toyota dengan berbagai mobil hybrid dan PHEV. Nah, begini guys tampilan mobil-mobil luxury car dari mobil Toyota begitu guys. Jadi ini mungkin harganya bermiliaran begitu ya guys ya. Yang ada nih tipe-tipe jenis mobil EV yang dikeluarkan oleh mobil yang bermerek Toyota. Nah, judulnya aja itu ada habis. Nah, ini kita tak lupa juga nih mampir ke tempat orang-orang yang sedang bermain mobilan. Tapi ya guys, ini untuk ukuran muda-mudi dan ukuran dewasa juga guys. Nah, lihat aja tuh, ada banyak bapak-bapak juga nih. Mereka itu sepertinya lagi berpacu kecepatan di jalur
mobil Tamiya ini guys. Ya, itu ada seorang bapak-bapak yang bertugas sebagai wasit untuk memulai start dari mobil Tamiya ini guys. Tuh mobilnya kenceng banget guys. Ada juga di sekeliling ini ada banyak yang nonton juga, mereka lagi beratraksi di mobil Tamiya itu guys. Oke guys, kita lanjut untuk lihat lirik kiri kanan. Ini ada mobil Daihatsu Kino, harganya segitu guys, 200 jutaan begitu ya guys ya. Oke guys, kita lanjut ke belakang nih, lihat-lihat. Oh, di belakang juga ada nih mobil BD merek BD atau 1 begitu guys. Ini mobil listrik juga guys ya. Kayaknya ini mobilnya campur-campur nih guys ya. Ini distributornya begitu. Ada juga mobil JSEV. Nah ini di depannya juga nih ada mobil apa begitu. Kelihatannya mobil Daihatsu, di belakangnya ada Wuling begitu guys ya. Nah ini sepertinya adalah stand distributor. Nah ada juga tuh kelihatan mobil yang elegan dari Mazda begitu. Nah ini kelihatan ada banyak mbak-mbak SPJ yang pakai baju warna kuning. Ada SPB nya juga ini yang pakai dasi-dasi. Nah ini ada juga nih mobil Suzuki gas. Jadi ini distributor jualan mobil yang campur-campur banyak sekali guys begitu ya. Oke guys, kita lanjut jalan-jalan dulu, lihat-lihat kiri kanan. Nah kita ini di seberangnya kelihatannya ini ada standnya mobil Hyundai guys. Setelah dari beberapa stand sebelumnya, aku lanjut jalan ke stand Hyundai Motor Company guys. Nah ini stand-standnya terlihat banyak mobil-mobil listrik begitu guys. Dari kejauhan ini saja sudah kelihatan di stand-standnya modern dan futuristik begitu. Dominan warna putih begitu dan biru dengan nuansa teknologi masa depan. Begitu masuk area display, mata langsung tertuju ke mobil EV andalannya seri Hyundai Ioniq keluaran terbaru. Desainnya benar-benar beda dan garis bodinya tegas tapi tetap elegan. Aku muter pelan-pelan mengelilingi mobilnya. Lampu depannya unik dengan tampilan pixel LED yang khas banget. Kelihatan modern dan canggih. Efeknya juga desainnya aerodinamis, bikin mobil ini terlihat futuristik walaupun lagi diam. Dari samping kelihatan ramping, tapi pas lihat bagian dalamnya ternyata kabinnya luas. Rasanya seperti masuk ke mobil konsep di pameran internasional. Aku sempat duduk di kursi pengemudi dan wah, dashboardnya minimalis tapi high-tech. Layar digital lebar membentang hampir tanpa tombol titik. Rasanya seperti lagi duduk di kokpit pesawat kecil. Salesnya jelasin soal jarak tempuh baterai, waktu pengisian daya, sampai fitur keselamatan canggihnya. Aku cuma bisa bangkrut sambil mikir, ini sih bukan cuma mobil tapi simbol masa depan. Jujur saja, berdiri di depan mobil itu bikin semangat karena terasa banget dunia otomotif sudah berubah ke arah listrik dan teknologi pintar. Di stand Hyundai ini juga banyak pengunjung yang serius tanya-tanya soal EV, ada yang diskusi soal charging di rumah, ada yang nanya biaya perawatan, bahkan ada yang langsung duduk lama banget di dalam mobil sambil diskusi sama keluarga. Suasananya terasa optimis, seolah-olah semua orang sadar bahwa era mobil listrik sudah benar-benar di depan mata. Setelah puas melihat mobil listrik di stand Hyundai, aku lanjut jalan ke stand Honda. Dari kejauhan sudah kelihatan standnya besar dan ramai banget. Lampunya terang, desainnya elegan dengan nuansa merah putih khas Honda. Begitu masuk area display, langsung disambut deretan mobil yang familiar tapi tetap terlihat fresh. Pertama aku mampir ke Honda HR-V. Desainnya mobil sporty dan modern, cocok banget buat anak muda atau keluarga kecil. Interiornya rapi dan terasa premium. Lanjut ke sebelahnya ada Honda CR-V. Tampil lebih gagah dan berkelas, kabinnya luas, kursinya nyaman, dan aura mobil keluar mapan langsung terasa. Aku sempat duduk di dalamnya dan langsung mikir, ini enak banget buat perjalanan jauh. Berikutnya ada si kecil lincah Honda Brio dan versi Honda Brio Satya. Mobil ini memang selalu ramai peminat, banyak pengunjung yang tanya-tanya harga dan promo. Mungkin karena Brio terkenal irit dan cocok untuk pemakaian harian di kota besar. Bentuknya compact tapi tetap stylish. Rasanya memang mobil sejuta umat yang tetap dicintai. Yang bikin penasaran juga ada
Honda N7X. Desainnya lebih futuristik dan berani. Beda dari model sebelumnya, banyak orang berhenti lama di depan mobil ini, foto-foto dan diskusi serius. Aku juga sempat keliling lihat detailnya, mulai dari grill depan sampai desain lampu belakang yang modern. Rasanya Honda benar-benar menunjukkan arah desain masa depan mereka di model ini. Suasana di stand Honda ini terasa hidup banget. Sales sibuk jelasin fitur, pengunjung duduk mencoba mobil satu persatu, dan ada yang sudah mulai mengikuti sesi pameran. Aku sendiri cuma bisa senyum sambil bilang, masih lihat-lihat dulu. Tapi jujur saja, keluar dari stand Honda itu rasanya makin kepikiran pengen upgrade mobil. Setelah dari stand Honda, aku lanjut jalan lagi dan ke stand wuling motor. Dari jauh saja sudah kelihatan konsep standnya beda. Ada satu mobil yang langsung mencuri perhatian karena dipajang di atas satu besar, kayak lagi off-road di alam liar. Itu varian Wuling Action yang tampil gagah banget. Posisi mobilnya tinggi seolah-olah lagi nanjak gunung. Banyak pengunjung berhenti buat foto di depannya karena memang tampilannya dramatis. Nah, di sisi lain ada Wuling New REV yang mungil tapi tetap stylish. Mobil kecil ini benar-benar jadi pusat perhatian juga, apalagi buat pengunjung yang penasaran sama mobil listrik compact buat perkotaan. Warnanya cerah, desainnya simple modern, cocok banget buat selap-selip di jalan kota. Aku sempat lihat bagian luar interiornya minimalis tapi fungsional. Lanjut lagi, ada Wuling Almas yang tampil elegan, cocok buat keluarga yang mau SUV modern dengan fitur lengkap. Di sebelahnya ada Darion PHEV warna kelabu dan juga versi biru yang kelihatan mewah banget. Kombinasi teknologi plug-in hybrid ini bikin banyak orang berhenti lama buat dengar penjelasan Sales soal efisiensi dan tenaga mesin. Ada juga Darion PHEV warna putih yang tambah versi dan futuristik, serta satu unit warna kuning yang lebih mencolok dan berani. Tidak ketinggalan ada Bingo EV yang tampil lucu dan unik, desainnya agak retro modern dengan warna yang eye-catching. Mobil ini bikin suasana stand terasa lebih fun dan fresh. Banyak anak muda foto-foto di sampingnya. REV juga tetap jadi primadona karena ukurannya yang compact dan sudah cukup dikenal sebagai mobil listrik praktis. Secara keseluruhan, stand Wuling ini terasa lengkap banget. Dari mobil listrik kecil sampai SUV hybrid yang gagah, semua ada. Suasananya ramai, saling sibuk jelasin promo, dan pengunjung silih berganti naik turun mobil untuk coba duduk. Rasanya benar-benar kelihatan kalau brand ini serius banget bermain di segmen EV dan hybrid di Indonesia. Aku keluar dari stand itu sambil mikir, pilihan mobil sekarang makin banyak dan makin canggih. Oke guys, dari standnya Wuling kita lanjut lihat-lihat ke stand berikutnya. Nah, ini aku lanjut jalan terus lurus dan akhirnya aku sampai di area standnya BYD. Standnya kelihatan modern banget, dominan warna putih dan biru dengan nuansa clean dan futuristik. Begitu masuk langsung disambut dengan sedan BYD warna putih yang tampil elegan banget. Desainnya sleek, garis bodinya halus, dan aura mobil listrik modernnya terasa kuat. Banyak pengunjung langsung foto-foto di depan mobil ini karena tampilnya memang beda. Di sebelahnya ada BYD Scion 7 warna biru yang kelihatan sporty tapi tetap mewah. Warna birunya itu bukan biru biasa, tapi biru yang kelihatan mahal dan elegan di bawah lampu pameran. Voltnya besar, desainnya agresif, dan bagian depannya terlihat tegas. Aku sempat muter pelan-pelan lihat detailnya dari lampu depan sampai ke belakang. Rasanya mobil ini cocok buat yang mau tampil beda tapi tetap nyaman buat keluarga. Lanjut lagi ada BYD M6 warna biru dan juga versi abu-abu. M6 ini tampil sebagai MPV listrik yang kelihatan luas dan nyaman. Banyak keluarga yang masuk duduk bareng-bareng buat ngerasain kabinnya. Salesnya jelasin soal kapasitas baterai dan kenyamanan perjalanan jarak jauh. Aku lihat bagian kursi baris kedua dan ketiga memang terasa lega. Kalau buat perjalanan luar bareng kota sekeluarga besar ini menarik banget.
Yang cukup bikin penasaran juga ada BYD Atto 1 warna kuning yang tampil mencolok dan ceria. Warna kuningnya benar-benar bikin stand jadi lebih hidup. Cocok banget buat anak muda yang mau tampil beda. Di sampingnya ada versi abu-abu yang lebih kalem dan elegan. Dua warna ini benar-benar menunjukkan karakter berbeda, satu playful dan satu classy. Aku sambil berdiri agak lama bandingin dua warna itu, sambil mikir kalau pilih mana ya kalau dikasih kesempatan. Suasana di stand BYD ini terasa optimis dan penuh rasa ingin tahu. Banyak orang diskusi soal teknologi baterai jarak jauh dan masa depan mobil listrik. Beberapa bahkan terlihat serius tanya soal pemesanan dan promo pameran. Rasanya benar-benar kelihatan kalau BYD lagi agresif banget masuk pasar EV di Indonesia. Aku keluar dari stand ini dengan pikiran yang sama seperti sebelumnya. Dunia otomotif memang lagi berubah cepat dan kita benar-benar lagi ada di masa transisi. Oke guys, ini mobil BYD yang warna kuningnya. Kita lanjut jalan kaki. Nah, kita ketemu dengan Pajero Sport Mitsubishi guys ya. Ini lantas tengah siapa akhirnya kita nggak tahu. Yang penting mah mobilnya bagus dan oke, masih elegan dan sesuai dengan permintaan konsumen begitu guys ya. Nah, itu banyak sales-salesnya juga. Ada mobil G6 EV kayak mobil-mobil Jeep gitu, J6 begitu guys ya. Mobilnya gede-gede juga. Nah, itu ada sebenarnya juga ada banyak mobil KIA Korea. Nah, mobilnya ini gede-gede banget, cocok untuk jalan-jalan yang sangat berbecek-becek, berkerikil begitu guys ya. Cocok banget ini suasana untuk wilayah perkebunan sawit nih mobil-mobilnya guys ya. Gede-gede banget. Ada yang warna putih juga guys. Mobil yang untuk mencapai tempat-tempat yang off-road dan jalannya agak kasar dan belum beraspal begitu mah cocok banget guys ya. Ini ada juga kayak Sonet warna hitam guys. Wah, cocok banget nih yang suka pecinta warna hitam. Dan ini ada lagi juga ini mobil yang warna putih juga guys, mobil KIA. Oke guys, lanjut kita terus jalan lihat-lihat. Ini kita ketemu standnya PLN, ada mobil hidrogennya begitu guys. Nah, ini mobilnya kayak soalnya warna putih begitu guys. Kita lanjut jalan-jalan dulu guys ya. Nah, ini ada SPKLU nya EV untuk produksi darinya PLN sendiri guys. Seperti inilah tempat SPKLU pengisian baterai dari mobil-mobil EV begitu guys ya. Ini ada juga orang yang sedang main game kayaknya guys ya, kayak mobil ada juga ini mobil yang robot yang kayak anjing begitu guys. Wah, warna putih bagus banget guys. Nah, seperti inilah mobilnya green hidrogennya PLN begitu, warna abu-abu, sangat menarik sekali bagi customernya begitu guys, khususnya untuk orang PLN sih begitu. Setelah puas melihat standnya PLN, aku lanjut ke stand seri begitu guys. Dari kejauhan sudah kelihatan di standnya model dengan lighting terang yang bikin warna mobilnya makin keluar. Begitu mendekat, langsung terlebih ke C38 warna merah yang tampil berani dan elegan. Warna merahnya glossy banget, kelihatan merah di bawah lampu pameran. Grill depannya besar dan tegas bikin mobil ini kelihatan gagah tapi tetap classy. Di sebelahnya ada 38 warna biru yang tampil lebih kalem tapi tetap berkarakter. Birunya elegan, cocok buat yang mau SUV keluarga tapi tetap punya sentuhan modern. Aku sempat motor pelan-pelan lihat detailnya dari lampu LED depan sampai ke depan belakangnya yang clean. Pas buka pintu dan lihat interiornya terasa lega dan cukup premium. Kursinya empuk, dashboardnya modern dengan layar besar di tengah. Rasanya memang diarahkan buat keluarga yang mau kenyamanan tapi tetap tampil stylish. Tidak jauh dari situ ada Cherry Tiggo Cross warna abu-abu. Mobil ini tampil lebih compact dan sporty dibanding 38. Warna abu-abunya kelihatan maskulin dan modern. Desainnya lebih lengkap, cocok buat penggunaan harian di kota tapi tetap punya aura SUV. Banyak anak muda yang berhenti di depan mobil ini, mungkin karena desainnya terasa lebih dinamis dan kekinian. Aku sempat berdiri agak lama memperhatikan detail bodi dan velgnya. Rasanya Cherry sekarang beda banget dibanding beberapa tahun lalu. Desainnya makin matang, interiornya makin modern dan fiturnya juga lengkap.
Di stand ini juga ada display mesin dan penjelasan teknologi mereka, bikin pengunjung bisa kita langsung bagian dalam mobilnya. Suasana di stand Chery terasa ramai tapi nyaman. Salesnya aktif jelasin promo dan spesifikasi, sementara pengunjung silih berganti naik turun mobil buat coba duduk. Aku keluar dari stand ini dengan satu pikiran, pilihan SUV sekarang makin banyak dan kompetitif, persaingan makin seru, dan buat konsumen justru jadi makin diuntungkan. Oke guys, setelah dari beberapa stand sebelumnya, kita lanjut ke standnya MG Motor. Dari jauh sudah kelihatan warna-warnanya mencolok banget. Standnya tampil sporty dan modern dengan lighting yang bikin mobil-mobilnya makin terlihat agresif. Yang pertama langsung menarik perhatian itu mobil warna kuning cerah dan oranye yang tampil berani banget. Warna ini benar-benar bikin stand MG kelihatan hidup. Dari depan desain grillnya sporty, lampunya tajam, dan garis bodinya tegas. Aura mobilnya terasa anak muda banget, cocok buat yang suka tampil beda di jalan. Banyak pengunjung berhenti buat foto karena memang warnanya eye-catching banget. Di sisi lain ada MG ZS EV, warna hitam yang tampil lebih elegan dan misterius. Hitamnya glossy, kelihatan mewah dan berkelas. Begitu didekati detail voltage dan lampu LED-nya makin kelihatan keren. Aku sempat buka pintu dan duduk sebentar. Interiornya terasa modern dengan layar digital yang cukup besar. Salesnya jelasin soal penerbangan motor listriknya dan jarak info baterai. Rasanya mobil ini cocok buat yang mau EV tapi tetap punya kesan sporty. Tidak jauh dari situ ada juga unit warna merah yang tampil garang. Merahnya bukan merah biasa tapi merah yang dalam dan gelap. Kalau dilihat dari samping melekukan, bodinya kelihatan dinamis banget. Beberapa pengunjung terlihat serius diskusi soal promo pameran. Bahkan ada yang sudah duduk cukup lama di kursi pengemudi sambil dengerin cerita. Suasana di stand ini terasa enerjik, musiknya sedikit lebih upbeat, konsepnya modern, dan mobil-mobilnya punya karakter kuat. Dari warna kuning yang ceria, oranye yang berani, hitam yang elegan, sampai merah yang sporty, semuanya punya daya tarik masing-masing. Aku keluar dari stand ini sambil mikir, pilihan mobil sekarang bukan cuma soal fungsi, tapi juga soal gaya dan karakter diri. Oke guys, kita lanjut ke seri yang menampilkan bagian super beda plus everybody power secara terbuka. Nah, ini yang bikin aku makin penasaran karena biasanya kita cuma lihat mobilnya jadi hitam, tapi sekarang justru diperlihatkan isi dalamnya. Di tengah stand ada display langkah dan potongan bodi mobil yang dibuka sebagian, jadi kita bisa lihat langsung struktur sasisnya serta baterai, sistem pendingin sampai jalur kabel kelistrikan yang terzonatif. Rasanya seperti lagi melihat mobil yang sedang bedah di laboratorium otomotif. Banyak pengunjung berdiri cukup lama di depan display ini karena memang mudah banget. Dan juga penjelasan tentang sistem super hybrid elektrik mereka. Jadi bukan cuma mesin bensin biasa, tapi kombinasi mesin dan motor listrik yang bisa bekerja bareng untuk efisiensi maksimal. Kalau dan teknisi yang menjaga jelasin soal distribusi tenaga, efisiensi bahan bakar, sampai bagaimana baterainya ditempatkan di bawah lampu supaya pusat beroperasi mobil tetap stabil. Aku sempat perhatiin detail baterainya yang terpasang di bagian bawah rangka. Dijelasin juga soal keamanan proses panas dan sistem manajemen baterai. Jujur ini bagian yang bikin aku makin sadar kalau teknologi mobil sekarang sudah jauh berkembang, bukan cuma soal desain luar yang keren, tapi juga rekayasa teknik dalamnya yang makin kompleks dan canggih. Yang menarik bagi pengunjung yang biasanya cuma foto mobil, di sini malah serius tanya teknis. Ada yang nanya soal durability baterai, ada yang nanya biaya perawatan jangka panjang. Jadi suasananya terasa lebih teknikal dan edukatif. Buat yang suka otomotif, bukan cuma dari sisi gaya tapi juga engineering, area ini benar-benar menarik. Kalau dari bagian super hybrid plus EV ini, aku merasa pengalaman ke pameran jadi lebih lengkap. Bukan cuma lihat mobil kinclong dan foto-foto, tapi juga belajar sedikit tentang masa depan teknologi kendaraan. Rasanya seperti dapat bonus ilmu di tengah jalan-jalan santai. Setelah puas lihat area teknologi hybrid, aku lanjut jalan lagi dan sampai di stand high-tech. Dari kejauhan saja sudah kelihatan hasilnya beda. Konsepnya futuris banget, dominan warna putih dengan sentuhan cahaya biru yang bikin kesan high-tech makin terasa. Mobil yang dipajang desainnya tajam dan modern, hampir seperti mobil konsep di film Skyfly. Begitu mendekat, aku langsung perhatiin bagian depan mobilnya terlihat agresif tapi tetap elegan. Lampunya tipis dan tajam, grillnya minimalis karena memang full
MPV. Dari samping garis bodinya terlihat aerodinamis, seolah mobil ini dibuat untuk membelah angin dengan mulus. Banyak pengunjung yang kelihatan penasaran motor-motor pelan sambil foto dan video. Aku sempat intip bagian dalamnya dan interiornya terasa premium banget. Dashboard clean tanpa banyak tombol fisik. Layar besar di tengah dan setianya mendesain modern. Rasanya seperti masuk ke kami di masa depan. Salesnya jelasin soal performa motor listriknya yang responsif dan jarak tempuhnya yang cukup jauh untuk penggunaan harian maupun luar kota. Sambil dengar penjelasan aku cuma bisa mikir ini sih benar-benar mobil jenis baru. Tidak jauh dari situ ada stand GAC AION yang juga ramai pengunjung. AION tampil dengan desain yang lebih friendly tapi tetap futuristik. Ada beberapa model yang dipajang dengan warna menarik bikin stand terasa hidup. Bentuknya modern dengan garis bodi yang halus tapi tetap sporty. Aku sempat duduk di satu unit AION dan kesan pertamanya itu nyaman banget. Kabinnya terasa lega, kursinya empuk dan suasananya tenang. Dijelasin juga soal fitur keselamatan dan teknologi pintar yang sudah terintegrasi. Banyak pengunjung terlihat serius tanya soal charging dan biaya operasional, menandakan minat terhadap mobil listrik memang makin tinggi. Suasana di area haptek dan AION ini terasa seperti melihat potongan masa depan otomotif. Semua serba listrik, serba digital, dan desainnya berani beda. Aku keluar dari stand ini sambil mikir, memang mobil listrik benar-benar cepat yang dulu cuma wacana sekarang sudah berdiri nyata di depan mata kita. Setelah puas lihat mobil-mobil listrik futuristik, aku lanjut jalan lagi guys ke area stand Suzuki. Begitu sampai, suasananya terasa lebih hangat dan familiar. Di tengah stand terpajang salah satu ikon mereka, Suzuki Jimny. Mobil ini memang kecil tapi auranya besar banget, bentuknya kotak, angga-angga, dan punya karakter kuat sebagai mobil off-road sejati. Banyak pengunjung langsung antri buat foto di samping sini. Ada yang buka pintu, duduk di kursi pengemudi, ada yang langsung gaya sepegang setir sambil senyum lebar. Aku juga nggak muka sambil lihat bagian dalamnya, walaupun ukurannya compact, rasanya tetap nyaman dan solid. Rasanya ini bukan cuma mobil tapi simbol gaya hidup petualang. Tidak jauh dari situ, aku lanjut ke Jeep. Nah ini beda lagi auranya. Kalau Suzuki terasa playful dan full fun, Jeep terasa sangat dan maskulin. Salah satu yang paling mencuri perhatian tentu ada Jeep Wrangler Rubicon. Ban besarnya, ground clearance-nya tinggi, dan desain kecil bikin mobil ini terlihat siap diajak naik gunung kapan saja. Banyak pengunjung berdiri cukup lama di depan Rubicon, mungkin karena harganya juga bikin mikir dua kali. Tapi memang aura mobilnya beda, rasanya bukan cuma kendaraan tapi kendaraan petualangan. Aku berdiri sambil mikir, ini kalau dipakai camping pasti keren banget. Lanjut lagi ke stand Mitsubishi Motor. Di sini suasananya ramai dan terasa sangat baik keluarga. Beberapa model SUV dan MPV mereka dipajang rapi dengan desain yang modern dan tangguh. Banyak keluarga yang terlihat serius diskusi sama sales. Mungkin karena Mitsubishi terkenal kuat dan cocok buat perjalanan jauh. Gue sempat lihat detail desainnya dari grill depan yang tegas sampai interiornya yang terasa nyaman. Salesnya jelasin fitur keselamatan dan teknologi terbaru yang mereka bawa. Rasanya Mitsubishi tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai mobil yang tangguh, tapi tetap nyaman untuk keluarga. Keluar dari 3 stand ini, aku merasa pameran ini benar-benar lengkap. Dari mobil listrik, futuristik, SUV keluarga, sampai mobil off-road petualang, semuanya ada. Setiap brand punya karakter sendiri-sendiri, dan itu yang bikin jalan-jalan di IMS terasa nggak membosankan sama sekali. Nah begitu guys, ini karena ada mobilnya Mitsubishi yang warna merah, tampilnya Suzuki Mitsubishi X4 guys. Nah tampilnya sangat keren sekali guys ya. Dan berikutnya kita lanjut jalan, dan ini adalah tampilan Mitsubishi yang warna putih itu guys. Nah ini kayaknya Mitsubishi apa ya. Nah kelihatan itu Mitsubishi nya sangat gagah dan keren sekali guys. Oke guys, kita lanjut jalan kaki dan kita mau keluar dulu guys. Setelah puas keliling di dalam hal, aku akhirnya keluar dan langsung disambut suasana yang beda. Di area outdoor ternyata ada running track uji coba mobil.
Nah, ini yang bikin suasana makin seru, karena bukan cuma lihat mobil yang dipajang, tapi bisa lihat langsung mobilnya jalan, belok, bahkan ngebut di lintasan yang sudah disiapkan. Beberapa merek menyediakan unit test drive dan pengunjung bisa daftar untuk mencoba langsung di lapangan. Dari kejauhan, terdengar suara ban melaju dan sesekali suara akselerasi mobil listrik yang halus tapi responsif. Seru banget lihat mobil-mobil itu bergerak karena jadi terasa nyata, bukan cuma panjangan pameran. Aku naik ke jembatan penyeberangan yang menghubungkan antar hal. Dari atas ini pemandangannya keren banget. Kita bisa lihat seluruh area trek dengan jelas. Mobil-mobil test drive terlihat berbaris rapi, lalu satu persatu masuk lintasan. Ada yang akselerasi lurus, ada yang coba tikungan. Semua tetap dalam pengawasan petugas dan instruktur. Yang menarik, walaupun mobilnya melaju cukup cepat, semuanya tetap aman dan teratur. Ada kon pembatas marshal yang berjaga dan jalur yang sudah diatur khusus. Beberapa mobil listrik, PHEV maupun mobil jeep melintas hampir tanpa suara, cuma terdengar gesekan ban dan angin. Sensasinya beda banget dibanding mobil konvensional. Nah, begitu guys, kita lihat itu di lapangan itu ada standnya IIMS beserta ini ada uji coba beberapa mobil jeep yang sangat sporty dan kelihatan mobil yang sangat suka berpetualang. Nah, dari atas jembatan itu aku sempat berhenti cukup lama. Angin terasa sepoi-sepoi, suasana ramai tapi tertib. Melihat mobil-mobil berbagai merek diuji langsung di trek bikin pengalaman ke IIMS terasa lengkap. Kita bukan cuma lihat desain dan interior, tapi juga bisa lihat performanya secara langsung. Rasanya momen di atas jembatan itu jadi salah satu highlight hari ini. Berdiri sambil melihat masa depan otomotif berjalan di bawah kita. Dari hybrid sampai full EV, semua menunjukkan perkembangan teknologi yang makin maju. Benar-benar pengalaman yang bikin kagum sekaligus semangat. Nah, kelihatan kan guys, itu mobil-mobil yang sedang dites drive oleh para customernya sendiri guys. Nah, mereka merasakan gimana sih kenyamanan dari mobil-mobil yang mau mereka beli sendiri di track yang sudah disediakan di acara IIMS. Oke guys, lanjut kita jalan menuju ke hal yang ada di seberang. Nah, ini ada banyak nih orang-orang yang jalan juga. Nah, ini ada juga nih tikungan untuk test drive mobil yang bakalan dibeli oleh customer yang punya duit tentunya guys ya, begitu. Nah, ini kita lanjut guys, jalan-jalan dulu dan nanti kita sampai di ujung jembatan ya, hal tempat kita awal tadi berkunjung guys, dan kita muter-muter dulu untuk ke hal berikutnya. Setelah dari area outdoor dan running track, aku lanjut masuk lagi ke hal berikutnya. Di sini suasananya nggak kalah ramai dan salah satu yang langsung menarik perhatian adalah stand Depal. Begitu masuk area display, langsung kelihatan beberapa unit Depal S07 dengan warna-warna yang berbeda-beda. Yang pertama aku lihat itu warna hijau, green Depal S07. Warnanya unik banget, bukan hijau biasa tapi hijau yang elegan dan modern. Di bawah lampu pameran, catnya kelihatan hidup. Desain bodinya sporty dengan garis tegas, lampunya tipis futuristik. Banyak pengunjung berhenti cukup lama buat foto karena memang beda dari SUV pada umumnya.
Di sebelahnya ada Depal S07 warna merah yang tampil lebih berani, merahnya glossy dan kelihatan premium. Aura mobilnya langsung terasa sporty dan agresif. Aku muter pelan-pelan lihat detailnya dari grill depan yang minimalis khas EV sampai bagian belakangnya yang clean dan modern. Rasanya mobil ini cocok buat yang mau tampil stand out di jalan. Lalu ada juga Depal S07 warna abu-abu. Nah, kalau yang kali ini lebih kalem dan elegan, warna abu-abunya bikin kesan futuristiknya makin kuat. Banyak pengunjung yang kelihatan serius duduk di dalamnya sambil diskusi sama sales. Interiornya terlihat modern, layar besar di tengah dashboardnya dan kabinnya terasa lega. Tidak jauh dari situ ada mobil Illumin warna putih, desainnya lebih kompak dan unik, hampir mirip gaya mini chopper tapi dengan sentuhan modern EV. Ada juga kombinasi merah putih yang bikin tampilannya makin eye-catching. Beberapa unit putih Illumin dipajang berdampingan, kelihatan bersih dan minimalis. Mobil Illumin ini jadi favorit buat foto-foto. Bentuknya lucu tapi tetap stylish. Banyak anak muda dan keluarga muda berhenti di sini. Aku juga sempat berdiri cukup lama memperhatikan detailnya. Walaupun ukurannya kecil, desainnya terasa niat dan modern banget. Secara keseluruhan, area Depal dan Illumin ini terasa fresh dan futuristik. Warna-warnanya berani, desainnya modern dan nuansa listriknya kuat banget. Rasanya benar-benar menunjukkan kalau pasar EV sekarang makin seragam, dari SUV besar sampai city car compact semua tersedia. Setelah dari area Depal dan Illumin, aku lanjut jalan lagi dan sampai di stand Vinfast. Standnya kelihatan modern dan bersih dan nuansa futuristik. Dan asalkan ini memang lagi serius banget masuk ke pasar mobil listrik. Dan di sini mereka tampil cukup percaya diri. Yang pertama menarik perhatian itu unit warna hitam dengan sentuhan linen green. Kombinasinya warnanya kelihatan unik dan berbeda. Di hitamnya elegan, sementara aksen hijau memberikan kesan ramah lingkungan dan modern. Dari depan desain lampunya tajam dan dengan garis LED yang khas. Hanya ingin berhenti cukup lama dari mobil ini, mungkin karena tampilannya terasa premium dan beda dari yang lain. Lalu ada Vinfast VF7 warna merah yang tampil berani dan sporty. Merahnya glossy dan kelihatan mahal di bawah lampu pameran. Aku muter pelan-pelan lihat detail bodinya, garisnya tegas dan proporsinya pas sebagai SUV listrik modern. Interiornya juga terlihat minimalis tapi canggih dengan layar besar di tengah dashboard. Salesnya jelasin soal performa motor listrik dan jarak tempuhnya cukup untuk kebutuhan harian sampai perjalanan luar kota. Tidak jauh dari situ ada Vinfast VF6 warna hijau yang tampil lebih fresh dan youthful. Warnanya cerah tapi tetap elegan. Mobil ini ukuran sedikit lebih compact dibanding VF7. Cocok buat penggunaan di kota. Beberapa pengunjung terlihat sudah cukup lama di dalamnya sambil diskusi soal fitur dan promo pameran. Rasanya model ini menyasar anak muda atau keluarga kecil yang mau beralih ke EV. Suasana di stand Vinfast terasa ramai tapi nyaman. Banyak orang penasaran karena brand ini relatif baru di Indonesia. Beberapa terlihat serius bertanya soal jaringan servis dan charging station, tanda kalau minat terhadap EV memang makin tinggi. Aku sendiri merasa menarik melihat bagaimana brand baru berani tampil dengan desain modern dan pilihan warna yang berani. Keluar dari stand Vinfast, rasanya pengalaman di IMF makin lengkap dari brand Jepang, Cina, Korea, sampai Vietnam. Semua hadir dengan teknologi listrik dan hybrid masing-masing. Benar-benar pameran yang menunjukkan betapa cepatnya perkembangan dunia otomotif sekarang. Terus tadi aku juga tak lupa ini mampir ke standnya mobil Nissan guys. Nah ini ada beberapa distributor yang menyediakan mobil-mobil merek Nissan dengan berbagai tipe-tipenya begitu. Ada yang Everest Sport dan ada yang X-Trail begitu guys. Oke guys, kita lanjut ke standnya mobil Ceres. Terlihat pertama kali mobil Ceres warna oranye. Warnanya cerah dan mencolok, bikin standnya kelihatan hidup. Banyak pengunjung langsung berhenti karena memang jarang lihat mobil warna secerah itu. Dan di depan desainnya modern dengan sentuhan futuristik khas EV. Di sebelahnya ada Ceres warna biru gunung. Birunya lebih kalem dan elegan, cocok buat yang mau tampil beda tapi tetap terlihat classy. Aku muter pelan-pelan lihat detail bodinya, garisnya halus dan aerodinamis. Interiornya juga terlihat minimalis dengan layar digital di depan, di tengah. Yang paling unik adalah ada Ceres warna pink. Nah ini benar-benar beda, banyak pengunjung cewek yang langsung tertarik di sampingnya. Pinknya bukan norak tapi justru kelihatan playful dan stylish. Mobil ini terasa punya karakter kuat dan berani tampil beda di tengah dominasi warna hitam dan putih. Tidak jauh dari situ ada model Ceres
X1 Explorer yang tipe compact dan modern, ukurannya kecil, cocok buat city car, tapi desainnya tetap stylish. Banyak anak muda yang kelihatan tertarik buat jualan roti. Setelah dari Series, aku lanjut ke stem Maxus. Nah, di sini suasananya langsung terasa lebih premium dan elegan. Yang pertama menarik perhatian adalah Maxus Mifa 7. MPV listrik ini tampil mewah dengan desain modern dan kabin yang terlihat luas banget. Cocok buat keluarga besar dan kebutuhan eksekutif. Di sebelahnya ada Maxus Mifa 9 yang tampil lebih premium lagi. Begitu lihat bagian dalamnya, langsung terasa aura mobil kelas atas. Kursinya besar, kabinnya lega, dan interiornya terlihat sangat nyaman. Banyak pengunjung yang duduk cukup lama di dalamnya, mungkin membayangkan perjalanan jauh dengan kenyamanannya maksimal. Suasana di stand Maxus terasa lebih tenang, tapi tetap ramai. Banyak yang diskusi serius soal fitur dan spesifikasi dari city car warna-warni di Series sampai MPV listrik premium di Maxus. Rasanya benar-benar kelihatan betapa luasnya pilihan mobil sekarang. Keluar dari area ini, aku makin terasa kalau EIMF kali ini benar-benar dipenuhi energi masa depan. Warna-warni, teknologi, dan desain modern bercampur jadi satu pengalaman yang nggak terlupakan. Nah, begitu guys tampilan stand dari Maxus. Oke guys, kita lanjut untuk lihat-lihat ke stand berikutnya. Nah, ini nanti kita ketemu dari distributor yang mungkin jual mobil yang campur-campur begitu guys. Ada kayak mobil Suzuki Rubicon begitu guys. Nanti kita ketemu ini di sebelah dari Maxus ini guys. Sepertinya mobil Rubicon ini cocok banget digunakan untuk berpetualang di jalan yang penuh dengan sungai dan berpasir-pasir begitu guys ya. Nah, ini adalah tampilan dari mobil Maxus Mifa 7 EV. Warnanya juga lumayan keren dan tahan lama dan gak gampang pudar juga begitu guys ya. Nah, secara keseluruhan IIMS 2026 ini benar-benar menunjukkan perkembangan otomotif Indonesia yang makin maju, terutama era mobil hybrid dan listrik. Buat kalian yang suka otomotif, teknologi, atau sekadar mau jalan-jalan edukatif, wajib banget datang ke sini minimal sekali seumur hidup. Nah, begitulah guys tampilan dari mobil-mobil Jeep Suzuki Rubicon yang seperti yang kita lihat, mobilnya tampil sportif begitu guys. Oke guys, lanjut kita menuju jalan-jalan menuju ke stand berikutnya. Nah, ini nanti terakhir kita bakalan kelihatan standnya mobil Xpander yang sangat futuristik. Nah, ini mobil yang bergaya quadrotor dengan barang-barang seperti helikopter begini dan sangat cantik sekali guys ya, terutama untuk di wilayah perkotaan. Nah, keren banget guys ya, tampilannya sangat kecil, elegan, dan sangat cocok untuk digunakan di perkotaan di wilayah pantai dan punya gedung tempat pemberhentiannya. Ini ada juga nih mobil Xpander G6 tipe G6 warna abu-abu dan sangat sporty sekali. Kelihatan dari rodanya sangat bagus sekali guys ya. Mobil-mobil listrik keluaran dari Xpander itu emang sangat bagus-bagus sekali guys. Ini sepertinya baru pertama kali untuk ikut pameran di Indonesia. Nah, ini warna apa nih guys mobil Xpander tipe G6, mereknya agak pink-pinkan begitu tapi pudar begitu guys, cocok banget buat cewek kayaknya. Oke guys, lanjut kita jalan-jalan lagi dan sepertinya ini kita sudah mau keluar guys ya.
Dan ini di stangnya masuk mau bagi-bagi hadiah, dan ini juga acara terakhir dari IIMS 2026. Nah, ini mereka mau bagi-bagi hadiah. Terlihat salah satu pembawa acaranya sedang mau mengadakan kuis berupa kuis begitu guys. Nah, ini dia mbak-mbak SPC dari stangnya Maxus. Bentar lagi mereka bakalan ngadain kuis begitu guys. Jadi ada ibu-ibu yang dapat hadiah berupa payung begitu guys ya. Nah, tampilan mobilnya sangat elegan sekali guys, dan cocok banget kayaknya untuk di rumah. Dipajang di rumah juga nggak apa-apa sih kalau misalnya punya duit. Wah, mobilnya sangat keren seperti kayak mobil Lamborghini begitu guys. Nah, ini cocok untuk mobil yang warna hitam kayak mobilnya miliarannya Toyota, kayak Bluebird begitu guys ya. Oke guys, lanjut kita jalan-jalan dulu. Dan ini dialah mobil Xpeng yang warna hijau dengan tipe P7 gitu guys. Tampilan warnanya juga sangat keren, warna hijau tua begitu. Nih ada mobil juga yang kayak cocok dari merek Geely begitu guys, yang sudah dihiasi sama bunga-bunga di depannya. Dan ada juga nih mobil-mobil standnya Geely, di depannya bisa ditaruh durian montong, durian begitu guys ya. Nampaknya keren sekali. Ada Geely X5 juga begitu. Oke guys, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa explore tempat-tempat seru lainnya bareng-bareng aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Salam semuanya. Saya mau pamit dan undur diri. Selamat. Terima kasih sudah menikmati video aku, dan jangan lupa komen tentunya. Bye bye guys. Selamat beraktivitas.